Selalu pertanyaan ini muncul dan memang tepat. Artinya beliau sudah sampai derajat sudah sadar. Masa lalunya dengan orang tuanya menurut beliau sendiri adalah tidak baik. Tapi cukup dengan menyadari itu sudah istimewa. Yang repot adalah jahat sama orang tua nggak sadar-sadar. Naudzubillah. Bahkan kita ngomong panjang lebar yang kebayang orang lain dianya mah nggak sadar. Naudzubillah. Tapi dia langsung sadar. Belum sadar. Permasalahannya bapak ibu sudah meninggal dunia. Selagi nyawa masih ada di kandung badan, kesempatan tobat masih ada. Dan matahari belum terbit dari barat. Ada kesempatan untuk tobat, wahai anak yang orang tuanya sudah tidak ada. Lakukan minimal 3 hal. Penyesalan yang sesungguhnya. Lakukan minimal 3 hal. 1. Jangan engkau berdoa kecuali ibunda atau ayahanda Anda bawa dalam panjatan doa Anda. Bawa ibu. Kadang kita baca doa sepanjang-panjangnya, ibu bapak kita tinggalkan. Padahal ibu bapak doa. Dan doa kepada ayah dan ibunda yang telah wafat paling utama adalah berikan kasih sayangmu dan ampuni dia. Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamha. Pakai bahasa buton pun juga bisa. Gimana bahasa buton? Ya Allah, berikan kasih sayang pada ibunda dan ayahanda. Ya Allah, dengan kekhusyuan, ya Allah ibundaku, ya Allah pengampun, beri ampuni dia, ya Allah. Berikan kasih sayang. Pastikan Anda ingat. Mengingat itu istimewa. Bahkan bisa jadi Anda waktu baca istighfar menitikkan air mata karena Anda ingat ibunda kok. Yang kedua, jika Anda mendapatkan rezeki, pastikan Anda berani memotong rezeki Anda untuk ibunda Anda. Ibaratnya Anda yang telah menyesal dulu tidak baik sama ibu, sama ayah. Kemudian tiba-tiba ayah bangkit lalu minta uang, Anda kasih berapa dari gaji Anda yang 5 juta per bulan? Yang punya gaji 5 juta per bulan umpamanya. Lalu ibunya bangkit, tolong nak beri aku, dikasih berapa kira-kira? Kira-kira dikasih berapa? Mungkin orang berkata kasih semuanya, begitu? Iya, karena ibunya sudah wafat dan tahu tidak akan bangkit, makanya ngomongnya gampang. Kita nggak usahlah berlebih-lebihan, biasa saja. Ayo, berapa Anda kasih? Berapa yang Anda transfer seandainya ibu Anda masih hidup? Bagi Anda yang menyesal belum bisa berbakti waktu ibunya hidup, ada cara. Potong dari rezeki Anda transfer ke ibu Anda. Cuman ibu Anda tidak punya rekening seperti biasa. Rekeningnya adalah masjid yang di samping rumah Anda. Rekeningnya adalah fakir miskin yang ada di kiri kanan Anda. Rekeningnya adalah anak yatim yang ada di sana. Kirim ke sana, niatkan untuk ibunda. Sesuai dengan kadar penyesalan Anda, itulah besarnya yang Anda berikan. Kalau punya uang 5 miliar, ngasih 1 miliar, maka kecil. 5 miliar, keluar 1 miliar bagi orang yang rindu keberkahan dalam hidup. Itu serius dari hati. Kalau dari hati mah enteng. Cuman kalau basa-basi, duitnya mah 5 miliar, keluarkan 100 juta saja. Alasannya Pak, nyesel saya, ibu saya Pak meninggal, saya belum bisa berbakti. Alah, karena ada cara berbakti. Sebenarnya untuk yang kedua ini ada 2 kebaikan yang pernah kita lakukan dari amal soleh. Cuman sengaja kita pinggirkan. Kenapa? Gara-gara ada amal soleh jadi pelit. Saya utamakan bersandar. Misalnya Anda baca Al-Quran utuh, setelah itu Anda sampaikan, ya Allah, bacaan Al-Quran aku sampaikan pahala ke ibundaku. Tapi kalau orang ngerti ini jadi pelit. Pastikan dari rezeki Anda. Rizki Anda yang Anda dapat per bulan, potong untuk ibunda Anda. Dahsyat. Tidak akan semakin kecil harta Anda. Tidak. Anda potong untuk ibunda Anda, untuk ayahanda Anda. Bukti penyesalan Anda yang dalam. Rekeningnya kemana itu masjid? Ini masjid juga perlu. Yatim piatu, fakir miskin, pondok pesantren. Yang ketiga adalah baik-baiklah kepada orang yang dibaiki oleh orang tua Anda. Jika dahulu orang tua Anda pernah membantu tetangga, masih sarung, sembako, lanjutkan biarpun kualitasnya tidak sebesar orang tua. Mungkin karena orang tua kaya lalu kita kurang kaya. Tapi lanjutkan. Baik-baiklah kepada orang yang dibaiki oleh orang tua. Disebutkan dalam hadis min abardil birri silatu di abih. Bakti yang sangat bakti adalah menyambung silaturahmi orang tua.
Kemudian saya ingatkan lagi, ini yang terakhir lagi, ada orang yang sangat dibaiki oleh orang tua kita sendiri. Cuman kadang kita lupa. Baikilah orang yang dibaiki orang tua. Siapa dia? Dia adalah anak-anak dari orang tuamu. Siapa mereka? Saudara-saudari. Masya Allah. Maka baik-baiklah kepada saudara-saudarimu. Itu adalah cara berbaktimu kepada orang tua. Dari sisi ini pun muncul manusia-manusia durhaka. Belajar akhlak itu perlu serius dan kekhusyuan hati. Anda berkedip sesaat saja sudah hilang nih. Ilmu berbakti ini kalau kita kedip sesaat sudah keputus ini cerita. Makanya harus khusus ini. Kayak beliau itu ngadep saya terus, nggak noleh-noleh. Kalau sudah noleh sedikit hilang itu nanti. Ilmu berbakti khusus. Tinggalkan handphone, tinggalkan ini khusus. Karena kita ingin masukkan ke hati kita. Ingat. Siapa yang perlu Anda baiki? Orang yang dibaiki orang tua. Yaitu siapa? Saudara diantaranya. Kakak adik. Makanya termasuk durhaka yang besar itu siapakah dia? Orang yang berebut waris. Ahli neraka berjalan di atas bumi. Berebut waris biarpun tamanya umroh bolak-balik, haji bolak-balik, itulah ke neraka lewat Mekah. Orang yang mengambil harta saudaranya, dia telah melakukan dosa tiga dosa gede sekaligus. Dan itu pembahasan nanti insya Allah, bukan malam ini. Dosa apa itu? Orang merebut waris saudara. Dosa yang pertama memutus tali persaudaraan, dosa gede. Yang kedua mengambil hak saudara, dosa gede. Yang ketiga nyakiti orang tua. Ngambil waris saudara termasuk durhaka kepada orang tua. Kenapa? Dia menyakiti orang yang disayangi oleh orang tua. Maka malam ini baik-baiklah dengan saudara-saudara Anda. Kalau dia kakak, anggap sebagai ibundamu. Kalau dia adik, seperti anakmu. Maka yang hari ini telah merebut waris, akhiri malam ini, besok berdamai. Sebab durhakamu akan terus mengalir. Durhaka, nggak ada kebaikan setelah itu. Dan insya Allah nanti malam, besok malam, nggak tahu ada di mana, kita akan bahas masalah ini nanti insya Allah. Tidak akan kami hadirkan saat ini. Jadi yang pertama apa? Berdoa. Jangan sampai Anda lupa berdoa. Kapan Anda berdoa pasti orang tua dibawa. Yang kedua, jika dapat rezeki langsung jangan lupa ibunda. Sebab hari ini ada orang ngasih duit 100.000 untuk ibundaku. Cepet, ibundaku, ayahandaku, ibundaku, ayahandaku. Allah. Apalagi 10 miliar. Ini tantangan, punya mobil 3 saja, minta ibunya dikasih nggak kira-kira? Ini tantangan. Jangan dianggap semakin kaya semakin mudah berbakti. Oh enggak. Bisa semakin pelit. Kalau orang gajinya sebulan sehari cuma 40.000, menyumbang untuk ibunya 10.000 mah enteng. Yang punya 4 miliar nggak bisa 1 miliar. Hati-hati godaan orang kaya, lihat. Hei orang kaya, jadilah orang kaya ahli surga. Amin. Yang punya uang 10 miliar, ayo. Buya datang ke sini bangun pondok nanti. Ayo niat untuk orang tua Anda. 2 miliar saja deh. Kalau berani, mana ibundamu? Karena kita kebutuhan untuk membuat satu program besar dengan Anda semuanya. Dengan Anda semua membuat produk pesantren yang hebat, sekolah untuk mencetak anak-anak generasi yang akan datang di kota ini. Yang punya rezeki banyak, ingat ibunda, berbaktilah pada ibunda. Potong dari rezeki Anda untuk ibu dan ayah. Ini hakikat. Katanya berbakti nyusul, tapi pelitnya setengah mati, kan bohong kan? Insya Allah, terima kasih pertanyaannya. Memang pertanyaan yang selalu ada. Kemudian yang kedua adalah gimana kok saya musuhan sama mertua? Pandang mertua adalah ibu daripada istrimu. Yang rayu istri nggak begitu dong, kan begitu ya. Bahkan semakin tawadhu kepada mertua adalah menumbuhkan cinta dengan pasangan kita. Ada masalah kekesalan hati, orang tua adalah orang tua, tinggal kita ngalah saja. Kalau mertua marah-marah sama kita, biarpun dia marah-marah, tetap anaknya dikasihkan ke saya kok, ya dihibur diri Anda. Artinya harga mati, tidak ada alasan kita ribut sama orang tua, dan tidak ada alasan kita ribut sama mertua. Kalau harus ribut, mereka ngajak ribut, kita menghindar. Jangan dilawan. Menghindar dari jauh, kirim transfer duit sama sembako atau sama apa saja yang paling berharga, selesai, kirim.
Gitu saja. Jadilah orang yang hidup enak, insya Allah. Terima kasih pertanyaannya, selesai. Hei anak-anak yang sukses hari ini, ibundamu yang telah wafat, kau kirim apa hari ini? Dan mohon maaf kalau kami menyeru tentang pondok pesantren, tidak harus dengan kami. Ada pondok para asatid yang ada di sini. Makmurkan pesantren-pesantren itu, bukan harus dengan kami, enggak. Bahkan kami akan bangun pondok di sini, rindu. Ayo, siapa punya tanah? Siapa bangun di atasnya? Ayo, tapi dengan catatan ya. Siapapun yang sudah punya ikatan dengan seorang guru, jangan putus urusanmu dengan gurumu. Awas. Saya tidak terima orang yang putus dengan gurunya. Dia pengkhianat, gak usah bergabung. Anda harus semakin kuat dengan guru Anda. Dengan kami babnya bonus. Kami datang untuk menjadikan Anda semakin erat dengan guru. Jangan terpesona, oh Buya Yahya datang lalu ditinggalkan gurunya. Ya, munafik dia. Justru dekatkan saya dengan guru Anda di sini. Saya kan pengen silaturahmi kepada masyayikh, kiai-kiai asatid yang ada di sini. Kami rindu dekat dengan mereka. Anda sudah dari notaris, tetap di sana dengan kami, tambahan bonus. Bonus bisa lebih banyak, tapi tidak boleh Anda putus dengan guru Anda. Kurang lebih seperti itu. Ayo, kita ingin bangun pondok pesantren di sini. Tapi tolong kiai-kiai madrasah di kampung-kampung besarkan itu. Itu menjadikan Anda kaya nanti di akhirat. Baik, satu lagi pertanyaan karena sudah malam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.